ini tadi bertanya dan beliau mengatakan beliau sukses dalam urusan dunia, tapi dalam masalah akhirat terkadang beliau terjerat dalam berbagai permasalahan. Pertanyaan beliau, ya, mungkinkah dalam ibadah umroh kali ini saya diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana saya untuk bisa mendapatkan hidayah tersebut, ya? Terima kasih Pak Ustaz, ya. Saya katakan bahwasanya, ya, namanya taubat, ya, Allah buka pintu taubat selebar-lebarnya. Dan ampunan Allah lebih luas daripada maksiat yang kita lakukan. Tapi seorang harus berusaha untuk bertobat. Seorang harus berusaha untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan, ya. Hidayah dia cari dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha. Adapun seorang minta hidayah namun dia tidak berusaha, ini sama saja hanyalah bermimpi. Oleh karena saya nasihatkan kepada beliau, umrah ini jadikan umrah yang terbaik, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan bertekad untuk tidak kembali dengan apa yang dia lakukan, yang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan saya ingatkan kalau sudah pulang cari teman yang saleh, bikin pengajian, ya. Bikin pengajian, ya, supaya bisa menjaga keimanannya, ya. Karena kalaupun dia sudah bertobat, ingat orang yang baru bertobat, syaitan senantiasa menanti untuk segera mengembalikan ke maksiatnya yang telah lampau. Dan ini sering terjadi. Orang baru bertobat kemudian kembali lagi, tidak kuat, tidak bertahan taubatnya. Kenapa? Syaitan ingin mengembalikan dia. Maka ingat sebab-sebab apa yang buat kita terjerumus dalam dosa-dosa tersebut, kita jauhi. Kita berusaha merubah suasana, ya. Berusaha merubah suasana. Cari perkara-perkara yang lezat dengan cara yang halal. Cari perkara-perkara lezat dengan cara yang halal. Allah tatkala mengharamkan sesuatu, ada yang Allah halalkan sebagai solusi, ya. Ya, dan bersabar dalam kehidupan dunia ini. Fitnah dunia sangat besar, jadi saya nasihatkan kepada beliau untuk bertobat kepada Allah. Yang kedua, sampai di rumah nanti pulang ke tanah air, bikin pengajian tiap minggu sekali, cari ustaz yang benar, yang ngajarkan ilmu, bukan ustaz yang ketawa-ketiwi aja, ya, akhirnya ketawa-ketiwi maksiat lagi, ya. Tapi cari ustaz yang benar yang ngajar ilmu, baik ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu keimanan, yang mengingatkan kita akan hari akhirat, ya. Dan rutin, dibuat pengajian rutin. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak boleh dilakukan oleh kita? Ada beberapa amalan, asalnya seluruh yang dikerjakan oleh Nabi maka kita kerjakan. Kenapa? Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini hukum asal. Pada diri Nabi ada uswah yang baik, ada teladan yang baik. Berarti asalnya kita ikuti Nabi.